Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Trimolipi dengan NPMA 1A023050 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Jadi di sini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah keterampilan membaca yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah, Magister Pendidikan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pemaparan soal-soal yang akan saya sampaikan. Berikut adalah soal yang pertama, yaitu jelaskanlah hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Keterampilan membaca. Hakikat keterampilan membaca adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek, bukan sekedar melafalkan tulisan. Membaca melibatkan aktivitas visual, psikolinguistik, dan metakognitif. Lalu ada beberapa definisi membaca menurut para ahli. Yang pertama dari Smith. Pada tahun 1978, beliau mengatakan, membaca adalah proses mendekodekan simbol-simbol tertulis untuk mendapatkan sebuah makna. Lalu ada juga pendapat menurut Anderson. Pada tahun 1985, Anderson menyampaikan, membaca adalah proses membangun makna dari teks tertulis. Lalu ada yang ketiga, menurut Harris dan Hodges. Pada tahun 1995, mereka mengatakan membaca adalah proses interaktif antara pembaca dan teks yang menghasilkan pemahaman. Dari definisi yang saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses aktif yang melibatkan interaksi antara pembaca, teks, dan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah tujuan membaca. Tujuan membaca dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum mencakup yang pertama adalah memperoleh informasi, memperluas pengetahuan, mengembangkan pemahaman, lalu kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir adalah memperkaya pengalaman. Lalu ada tujuan khusus. Tujuan khusus mencakup mencari informasi untuk menyelesaikan tugas, memahami instruksi, menganalisis suatu topik, menikmati cerita. Lalu kemudian ada juga yang namanya aspek-aspek dalam membaca. Aspek-aspek dalam membaca memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek mekanis. Aspek mekanis adalah kemampuan untuk mengenali kata-kata dengan cepat dan akurat. Lalu ada aspek pemahaman. Aspek pemahaman yaitu kemampuan untuk memahami makna pada suatu teks. Lalu yang ketiga adalah aspek kritis. Aspek kritis yaitu sebuah kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi dalam sebuah teks. Lalu ada yang juga aspek kreatif. Aspek kreatif yaitu sebuah kemampuan untuk menggunakan informasi dalam sebuah teks untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Lalu ada yang terakhir yaitu aspek metakognitif. Aspek metakognitif yaitu sebuah kemampuan untuk memahami proses membaca dan mengatur strategi membaca. Setelah hakikat membaca, aspek membaca, dan tujuan-tujuan membaca, mari kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu uraikanlah perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif dan membaca ekstensif adalah jenis teknik membaca yang memiliki tujuan dan cara pengerjaan yang berbeda. Berikut adalah perbedaannya. Jika dilihat dari segi tujuannya, membaca ekstensif dan membaca intensif itu berbeda. Yang pertama dari segi membaca intensif. Membaca intensif tujuannya adalah untuk memahami isi bacaan secara mendalam dan detail, termasuk menganalisis struktur, makna, dan gaya bahasa.
Lalu, pada membaca ekstensif, tujuan membaca ekstensif adalah memperoleh informasi umum dari bacaan dan meningkatkan kecepatan membaca. Kemudian, jika dilihat dari segi perbedaan cara pengerjaannya, membaca intensif dilakukan dengan cermat dan lebih teliti. Membaca setiap kalimat dengan seksama, seringkali disertai dengan mencatat poin-poin yang penting, membutuhkan waktu yang lebih lama, dan yang terakhir adalah cocok untuk bacaan yang kompleks dan singkat, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku teks. Lalu perbedaan pada membaca ekstensif dari cara pengerjaannya adalah dilakukan dengan lebih santai atau lebih cepat, membaca dengan skimming dan scanning untuk mendapatkan poin-poin utama. Tidak perlu mencatat poin-poin yang penting dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir adalah cocok untuk bacaan yang ringan dan panjang, seperti novel, koran, dan majalah. Lalu, jika dilihat dari perbedaan segi manfaatnya, membaca ekstensif dan intensif juga berbeda. Yang pertama dari segi membaca intensif, yaitu meningkatkan pemahaman bacaan secara mendalam, meningkatkan kemampuan analisis dan kritis, memperkaya kosakata dan pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan menulis. Lalu, pada perbedaan membaca ekstensif adalah meningkatkan kecepatan membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan umum, meningkatkan minat baca, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan memahami bacaan dalam bahasa asing. Contohnya, pada membaca intensif, yaitu menganalisis sebuah artikel ilmiah dengan teori relativitas Einstein. Lalu, pada membaca ekstensif, contohnya adalah membaca novel untuk hiburan atau sebuah relasi. Setelah soal yang nomor 2, mari kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskanlah hakikat dan manfaat skemata dalam membaca bagi siswa, guru, dan pembaca. Hakikat dan skema dalam membaca. Skema adalah struktur mental yang merepresentasikan pengetahuan kita tentang suatu konsep atau sebuah topik. Skema dapat dianalogikan sebagai kerangka kerja yang membantu kita untuk memahami informasi baru dengan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang pertama adalah hakikat skema. Hakikat skema ada 3. Yang pertama adalah skema bersifat abstrak dan tidak selalu disadari. Lalu yang kedua, skema dibentuk melalui pengalaman dan pembelajaran. Yang ketiga, skema dapat berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu ada manfaat skema dalam membaca. Yang pertama, bagi pembaca. Bagi pembaca, skema bermanfaat untuk mempermudah pemahaman bacaan, membantu memprediksi isi bacaan, meningkatkan daya ingat terhadap isi bacaan, dan yang terakhir adalah membantu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu, ada juga manfaat dalam skema bagi guru. Yang pertama adalah membantu memahami kesulitan belajar seorang siswa atau siswanya. Yang kedua adalah membantu merancang pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah membantu mengembangkan strategi membaca yang tepat bagi siswanya. Lalu ada manfaat dari skema bagi siswa. Meningkatkan pemahaman membaca atau pemahaman bacaan. Lalu meningkatkan kemampuan memprediksi isi bacaan, meningkatkan daya ingat terhadap isi bacaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ada juga contoh penerapan dalam membaca. Yang pertama adalah sebelum membaca, guru dapat memberikan peta konsep atau diagram yang berkaitan dengan topik bacaan. Pada saat membaca, siswa dapat membuat catatan atau anotasi yang berkaitan dengan skema mereka. Setelah membaca,
Siswa dapat mendiskusikan isi bacaan dan menghubungkannya kembali dengan skema teks. Baiklah, mari kita lanjut ke soal yang nomor keempat, yaitu jelaskanlah hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Hakikat membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah proses aktif untuk memahami sebuah makna yang terkandung dalam sebuah teks. Proses ini melibatkan beberapa keterampilan seperti 1. Mendekod, yaitu memahami simbol-simbol tertulis dan menghubungkannya dengan bunyi dan makna. Lalu, yang kedua adalah memahami, yaitu mengidentifikasi gagasan utama, detail penting, dan struktur teks. Yang ketiga adalah menafsirkan, yaitu menganalisis makna teks dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman pembacanya. Yang keempat adalah mengevaluasi, yaitu menilai kredibilitas dan keaslian informasi dalam sebuah teks. Yang kelima adalah merespon, yaitu menanggapi isi teks dengan cara yang kritis dan kreatif. Jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Membaca pemahaman dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, yaitu 1. Membaca literal, yaitu berfokus pada pemahaman informasi yang tersurat dalam sebuah teks. Membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi gagasan utama, detail penting, dan urutan kejadian. Contoh pertanyaan pada membaca literal. Apa yang dikatakan teks tentang titik-titik? Lalu, ada membaca inferensial, yaitu berfokus pada pemahaman informasi yang tersirat dalam sebuah teks. Membutuhkan kemampuan untuk membuat kesimpulan, menghubungkan informasi, dan memahami makna yang tidak tersurat secara eksplisit. Untuk contoh pertanyaannya adalah, apa yang dapat disimpulkan dari teks tentang titik-titik-titik? Lalu yang ketiga adalah membaca kritis. Membaca kritis berfokus pada analisis dan evaluasi informasi dalam sebuah teks. Yang kedua adalah membutuhkan kemampuan untuk menilai kredibilitas, keaslian, dan bias informasi. Untuk contoh pertanyaannya adalah, apakah informasi dalam teks ini akurat? Mengapa atau mengapa tidak? Yang keempat adalah membaca kreatif. Membaca kreatif berfokus pada interpretasi, tanggapan kreatif terhadap teks. Lalu yang kedua adalah membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan teks dengan pengalaman pribadi, menghasilkan ide-ide baru, dan berimajinasi. Untuk contoh pertanyaannya adalah, bagaimana teks ini menginspirasi Anda? Baiklah, selanjutnya adalah soal yang kelima, yaitu jelaskanlah hakikat, tujuan teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Yang pertama adalah hakikat membaca kritis. Membaca kritis adalah proses memahami makna sebuah teks secara mendalam dengan mengevaluasi informasi dan ide yang terkandung di dalamnya. Pembaca kritis tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif mempertanyakan, menganalisis, dan menilai informasi tersebut. Hakikat membaca kritis meliputi yang pertama, memahami makna tersirat dan tersurat, yang dimana maksudnya pembaca kritis mampu memahami makna yang tersurat dan tersirat, atau makna yang tersembunyi atau tidak tertulis secara langsung dalam sebuah teks. Yang kedua adalah mengevaluasi informasi, yaitu pembaca kritis mampu menilai akurasi, kredibilitas, dan relevansi informasi yang disajikan dalam sebuah teks. Yang ketiga, menarik kesimpulan dan membuat interpretasi, yaitu
Pembaca kritis mampu menarik kesimpulan dan membuat interpretasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah teks. Yang selanjutnya adalah menjadi pemikir kritis, di mana maksudnya adalah membaca kritis membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, seperti menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Lalu ada tujuan membaca kritis. Tujuan utama membaca kritis adalah untuk yang pertama, memahami informasi secara mendalam. Yang dimana maksudnya, pembaca kritis mampu memahami informasi secara lebih lengkap dan menyeluruh daripada pembaca pasif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Maksudnya, pembaca kritis membantu mengembangkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat penilaian yang logis. Yang ketiga, menjadi pembaca yang lebih aktif dan mandiri. Maksudnya, pembaca kritis tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam proses pembaca dan membangun pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menulis. Membaca kritis mampu meningkatkan kemampuan menulis dengan meningkatkan pemahaman tentang struktur teks, argumen, dan gaya bahasa. Lalu ada teknik membaca kritis. Berikut beberapa teknik dalam membaca kritis yang digunakan. Yang pertama, menyusun pertanyaan. Sebelum membaca, susunlah pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda jawab dari sebuah teks tersebut. Yang kedua, membaca dengan seksama. Maksudnya adalah, bacalah teks dengan seksama dan perhatikan detail-detail yang penting. Yang ketiga, menandai dan mencatat atau tandai bagian-bagian yang penting dalam sebuah teks dan catat pertanyaan, komentar, atau refleksi Anda. Yang keempat, menganalisis, di mana maksudnya adalah analisis struktur teks, argumen, dan gaya bahasa yang digunakan. Yang kelima, mengevaluasi, evaluasi akurasi, kredibilitas, dan relevansi informasi yang telah disajikan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Tarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah teks dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sebelumnya. Lalu, ada langkah-langkah membaca kritis. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan atau yang Anda ikuti dalam membaca kritis. Yang pertama, sebelum membaca, tetapkan tujuan. Maksudnya adalah apa yang ingin Anda pelajari dari sebuah teks tersebut. Yang kedua, aktifkan pengetahuan awal. Maksudnya adalah apa yang sudah Anda ketahui tentang topik teks tersebut. Lalu, yang ketiga, periksa struktur teks, yang dimana maksudnya adalah bagaimana teks tersebut diorganisir. Lalu pada saat membaca, bacalah dengan seksama, perhatikan detail-detail yang penting. Lalu tandai dan catat, tandai bagian-bagian penting dan catat pertanyaan, komentar, atau refleksi Anda. Lalu analisis, analisis struktur teks, argumen, dan gaya bahasa yang Anda gunakan. Lalu setelah membaca, evaluasi. Kita mengevaluasi akurasi, kredibilitas, dan relevansi informasi yang telah disajikan. Lalu tarik kesimpulan. Tariklah kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah teks dan kaitkan dengan pengetahuan Anda yang sebelumnya. Lalu refleksikan. Renungkan apa yang telah Anda pelajari dari teks tersebut dan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan Anda. Selanjutnya adalah pertanyaan pada soal nomor 6, yaitu uraikan perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Yang pertama adalah model membaca bottom up. Yang pertama adalah fokus pada pengelolaan informasi, grafis, dan linguistik teks secara berurutan. Pada prosesnya, kita harus memahami kata dan kalimat secara individual. Yang kedua adalah menggabungkan makna tersebut dan kalimat untuk membangun sebuah makna teks secara keseluruhan. Yang ketiga,
kurang memperhatikan pengetahuan dan pengalaman membaca. Lalu ada kelebihannya. Yang pertama adalah akurat dalam memahami makna teks secara literal. Yang kedua adalah cocok untuk teks yang kompleks dan penuh dengan jargon. Lalu ada kekurangan dari model membaca bottom up ini, yaitu adalah lambat dan membutuhkan usaha yang besar. Lalu kesulitan untuk memahami teks yang ambigu atau tidak terstruktur dengan baik. Lalu yang kedua ada model membaca top down, fokus, yaitu pada penggunaan pengetahuan dan pengalaman pembaca untuk memprediksi makna teks. Pada prosesnya, memprediksi makna teks berdasarkan judul, subjudul, dan kata kunci. Yang selanjutnya adalah mengkonfirmasi prediksi dengan membaca teks secara keseluruhan. Lalu ada selanjutnya adalah lebih memperhatikan pengetahuan dan pengalaman membaca. Pada model membaca top down juga ada kelebihan. Kelebihannya adalah cepat dan efisien dalam memaknai teks. Yang kedua adalah cocok untuk teks yang mudah dipahami dan familiar dengan pembaca. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu kurang akurat dalam memahami makna teks yang literal. Yang kedua adalah berisiko salah memahami teks jika prediksi pembaca tidak tepat. Yang ketiga adalah model membaca interaktif. Pada fokusnya, model membaca interaktif pada kombinasi antara pengolahan informasi grafis dan linguistik teks dengan pengetahuan dan pengalaman pembaca. Lalu pada prosesnya, yaitu menggabungkan model bottom up dan top down secara simultan. Yang kedua adalah memprediksi makna teks secara pengetahuan dan pengalaman pembaca. Yang ketiga adalah mengkonfirmasi prediksi dengan membaca teks secara detail. Lalu yang keempat adalah memahami makna teks secara literal dan kontekstual. Selanjutnya adalah soal nomor 7, yaitu jelaskanlah sintaks atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. Sintaks atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R adalah singkatan dari survei, yaitu penelaahan atau pendahuluan, question, yaitu bertanya. Yang ketiga adalah read, membaca. Lalu recall atau recite, yang artinya mengutarakan. Dan yang terakhir adalah review atau mengulas. Lalu ada penjelasan untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah survei, yang dimana survei itu mempunyai tujuan memperoleh gambaran umum tentang isi sebuah bacaan. Langkah-langkahnya adalah bacalah judul, subjudul, dan kata pengantar. Lalu lihatlah daftar isi, gambar, dan grafiknya. Yang ketiga adalah bacalah kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Yang kedua adalah question atau bertanya. Tujuannya adalah mengubah informasi menjadi pertanyaan yang ingin Anda jawab. Dan untuk langkah-langkahnya adalah ubahlah judul dan subjudul menjadi sebuah pertanyaan. Yang kedua adalah buatlah pertanyaan berdasarkan kata kunci dan kalimat penting. Yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri apa yang ingin Anda pelajari dari bacaan tersebut. Yang ketiga adalah read atau membaca. Tujuannya adalah mencari jawaban atas pertanyaan yang telah Anda buat. Untuk langkah-langkahnya adalah bacalah dengan seksama dan perhatikan jawaban atas pertanyaan Anda. Lalu, catatlah poin-poin penting dan ide-ide pokok. Lalu, yang terakhir adalah gunakan teknik membaca aktif seperti menandai, menggarisbawahi, dan membuat catatan. Yang keempat adalah recall atau recite, yang artinya adalah mengutarakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat ingatan tentang isi pada suatu bacaan. Untuk langkah-langkahnya adalah tutup buku dan coba ingat kembali poin-poin penting yang telah Anda baca. Yang kedua adalah ceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata Anda sendiri. Lalu jawablah pertanyaan yang telah Anda buat sebelumnya.
Yang kelima adalah review atau mengulas. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan memastikan informasi telah diingat. Lalu, untuk langkah-langkahnya adalah bacalah poin-poin penting dari catatan Anda. Yang kedua adalah lakukan tes atau kuis untuk menguji sebuah pemahaman Anda. Yang terakhir adalah hubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah Anda miliki. Lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-8, yaitu menurut Anda mana yang lebih unggul, penggunaan metode membaca SQ3R, DRTA, quantum reading, dan mind map bagi seorang mahasiswa? Berikan alasan mengapa lebih unggul dibandingkan dengan metode membaca lainnya. Untuk menentukan metode membaca terbaik bagi seorang mahasiswa, itu bergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama adalah tujuan membaca. Yang tujuan membaca tersebut berisikan, yang pertama, memahami isi bacaan secara menyeluruh. SQ3R dan mind map unggul dalam hal ini. Lalu yang kedua, mencari informasi spesifik. DRTA atau quantum reading di sini lebih efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah membaca dengan cepat, yang dimana quantum reading dan DRTA di sini lebih unggul dan lebih cepat. 2. Dari kebiasaan membaca. Suka membaca detail. Dari seseorang yang suka membaca detail, SQTR dan mind map itu lebih cocok. Dan juga bagi seseorang yang lebih suka membaca dengan cepat, quantum reading dan DRTA itu lebih detail dan lebih dipedomani. Yang ketiga adalah kompleksitas pada materi. Pada materi yang rumit, SQ3R dan mind map itu lebih direkomendasikan daripada DRTA dan quantum reading. Sedangkan pada materi yang ringan, DRTA dan quantum reading bisa digunakan. Berikut adalah perbandingan keempat metode tersebut. Yang pertama, SQ3R. Kelebihannya adalah bisa memahami isi bacaan secara menyeluruh, meningkatkan daya ingat, dan membantu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang lama. Tapi kekurangannya adalah membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efektif untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Lalu pada GRTA, kelebihannya adalah membaca cepat, efektif untuk mencari informasi yang spesifik, dan mudah diaplikasikan. Lalu kekurangannya adalah kurang efektif untuk memahami isi suatu bacaan secara menyeluruh dan tidak membantu menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama. Lalu pada quantum reading, kelebihannya adalah membaca cepat, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan membantu memaksimalkan potensi otak. Dan juga kekurangannya adalah membutuhkan latihan dan pengalaman, serta membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Lalu pada mind map, kelebihannya adalah memahami isi bacaan secara visual, membantu mengingat informasi, dan meningkatkan kreativitas. Lalu pada kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat mind map dan kurang efektif untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Baiklah, itu adalah pemaparan soal-soal ujian tengah semester saya pada mata kuliah keterampilan membaca yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah, Magister Pendidikan. Sekian dari saya Evan Trimolipi dengan NPM A1A023050. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.